Cirebon, kota di pantai utara Jawa ini, ratusan tahun lalu dikenal sebagai kota bandar terbuka. Nama Cirebon sendiri dapat dirunut dari kata caruban, yang berarti tempat pertemuan atau persimpangan jalan. Caruban juga bisa dipahami berasal dari kata caru atau campuran. Jejak pertemuan dan percampuran beragam budaya itu terbentang jauh sampai masa lalu. Di masa kini, Cirebon lebih dikenal dengan peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dan Nusantara. Akan tetapi, sebelum Islam masuk, ajaran Hindu lebih dulu memberi warna pada kota pesisir ini. Sejarah mencatat, Cirebon adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Di kota Cirebon, catatan sejarah itu bisa dilihat jelas dengan keberadaan patung-patung macan putih yang merupakan lambang Kerajaan Pajajaran, dan patung Nandi yang merupakan lambang agama Hindu di masa itu. Surutnya Kerajaan Pajajaran dibarengi kehadiran para wali yang melakukan syiar Islam di tanah Jawa, mengubah peradaban Cirebon. Tokoh penting syiar Islam di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dikisahkan, Pangeran Cakrabuana membangun keraton untuk sang putri. Keraton yang kemudian dikenal sebagai Dalem Agung Pakungwati. Keraton inilah yang menjadi cikal bakal keraton Kesultanan Cirebon yang kental dengan nilai keislamannya. Meski kini sudah tidak lagi utuh, peninggalan Keraton Pakungwati masih tampak dari 7 ruang bangunan dengan fungsi masing-masing. Mulai dari Sumur 7 hingga petilasan Keraton Dalem Agung, tempat persinggahan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Sampai sekarang, tempat ini masih dijaga kesuciannya. Kalau sekarang ya itu para pengunjung atau para tamu jadi suka mandi di sini atau wudhu ataupun cuci muka, dan kadang-kadang suka bawa ke rumah. Ya tidak lain berhubung ini sumurnya dulu bikinannya para wali Kanjeng Sunan, ya untuk mencari keberkahan dari Gusti Allah gitu. Di tempat ini terdapat juga petilasan yang disebut Sumur Agung. Kalau ini petilasannya Sunan Gunung Jati. Di sini ya tempat berkumpulnya musyawarah para wali Pak dulu sebelum membangun keraton di depan. Keraton Cirebon adalah komplek besar dengan luas lebih dari 25 hektar. Kawasan keraton dikelilingi pagar berbata merah. Bangunan utama pertama adalah Siti Hinggil. Memiliki ciri khas arsitektur Majapahit. Bangunan ini terlihat sangat kuno dengan susunan bata merahnya. Masuk ke dalam keraton, bangunan-bangunan yang ada memiliki bentuk yang beraneka, sesuai dengan fungsi perkembangan keraton itu sendiri. Keraton Kasapuhan yang menjadi pusat kekuasaan Cirebon di masa Sunan Gunung Jati memiliki jejak sejarah yang sangat kaya. Pengaruh budaya Arab dan Cina menjadi penanda akulturasi dan harmoni yang telah berlangsung sejak masa lampau. Dikisahkan, Sunan Gunung Jati bukan hanya menuntut ilmu sampai ke Mekah, namun juga masih memiliki darah atau keturunan Mesir. Sementara, pengaruh budaya Tiongkok diriwayatkan berkait dengan perjalanan dan kemudian pernikahan Sunan Gunung Jati dengan seorang putri Cina bernama Putri Ong Tin. Bukan hanya pengaruh yang bersifat fisik, keberagaman budaya itu juga menjabarkan nilai dan filosofi kehidupan. Bangsal Prabayaksa ini usianya 400 tahun, masih asli, masih original, hanya catnya yang sudah tentunya mengalami perbaikan-perbaikan. Dan di sini ada relief, namanya relief Dangdang Wulung Manukeduwong Kembang Kanigaran. Ini kembang kanigaran itu adalah bunga kenegaraan, bagaimana tentunya seorang pemimpin itu harus mengayomi negaranya,
bangsanya dan tentunya masyarakatnya gitu. Dan seorang pemimpin juga harus seperti buah manggis dan harus seperti buah delima. Seperti buah manggis adalah bahwa buah manggis itu kalau di luar kelopaknya ada 5, berarti di dalam juga isinya ada 5. Jadi seorang pemimpin harus seperti buah manggis, yaitu harus jujur. Ucapan dan dalam hati, dalam perbuatan harus sama. Dan ini buah delima itu adalah filosofinya bahwa di dalam kehidupan kita harus juga berpegang teguh kepada salah satu surat yang ada di Al-Quran, yaitu yang dalnya ada 5, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, itulah seorang pemimpin, bahwa kita harus berakhlak gitu, dan kita juga harus memperhatikan silaturahmi ke bawah. Nah, inilah Dangdang Wulung Manukeduong Kembang Kanigaran yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon juga masih menyimpan rupa-rupa benda pusaka yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda pusaka keraton itu bisa dilihat di Museum Keraton Kasepuhan. Tak kurang 2.000 koleksi benda pusaka masih terjaga keasliannya, mulai dari keris peninggalan Kerajaan Galuh di abad ke-13, Kerajaan Pajajaran, hingga keris peninggalan Sultan Sepuh I. Satu catatan menunjukkan lebih dari separuh barang-barang pusaka berupa senjata merupakan peninggalan Sultan Sepuh ke-5, Sultan Saifuddin Matangaji dari abad ke-16. Separuh barang-barang pusaka berupa senjata merupakan peninggalan Sultan Sepuh ke-5, yaitu Sultan Saifuddin Matangaji dari abad ke-16. Senjata-senjata ini adalah peninggalan penting yang menunjukkan perlawanan Kesultanan Cirebon dalam melawan kolonialisme Belanda. Sebagai bandar terbuka, Cirebon memang memiliki posisi strategis. Kekuatan militer dan perangkat keprajuritan jadi elemen penting untuk mempertahankan diri dan menjaga eksistensi kesultanan, termasuk melawan armada Eropa. Itulah sebabnya perlengkapan perang mendapat perhatian khusus di Kesultanan Cirebon dan kini jadi salah satu koleksi utama Museum Benda Kuno. Koleksi persenjataan dan peralatan perang ini dibuat sendiri secara khusus, hadiah atau tanda persahabatan dan perdamaian